Halo, sobat pajak sekalian, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danang di channel Dokter Pajak. Pada video kali ini saya akan membahas tentang adanya perubahan tarif lapisan untuk PPh 21 orang pribadi sesuai dengan Undang-Undang HPP, di mana pada Undang-Undang PPh nomor 36 pasal 17 ayat 1 sebelumnya diatur bahwa tarif progresif ada 4 lapis. Yang pertama, untuk 0 sampai 50 juta dikenakan tarif 5%. Tarif yang kedua yaitu 50 juta sampai dengan 250 juta dengan tarif 15%, dan tarif ketiga yaitu 250 sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%, dan tarif keempat yang terakhir yaitu penghasilan atau PKP 500 juta ke atas dikenakan tarif 30%. Itu adalah tarif dan juga lapisan untuk PPh 21 orang pribadi sesuai dengan Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1. Pada Undang-Undang HPP, lapisan dan juga tarif PPh pasal 21 orang pribadi ini diubah sehingga menjadi sebagai berikut. Per 2022 perlu kita ketahui bahwa kita menghitung PPh 21 sesuai dengan Undang-Undang HPP, yaitu yang pertama, perubahan terdapat pada tarif, di mana pada tarif sebelumnya ada 4 lapisan tarif. Tarif ke-1, kedua, ketiga, keempat, yaitu 5%, 15%, 25%, dan 30%. Sementara pada Undang-Undang HPP yang terbaru sekarang, terdapat 5 lapisan tarif. Yang pertama adalah 5%, 15%, 25%, 30%, dan satu lagi adalah 35%. Ini perubahan pada tarif. Kemudian yang kedua, pada Undang-Undang HPP ini terdapat perubahan yaitu pada bracket atau batasan PKP untuk tarif 5% dan tarif 30%. Yang pertama, bahwa pada Undang-Undang HPP yang terbaru ini untuk PPh 21, PKP untuk 0 sampai dengan 60 juta dikenakan tarif 5%. Jadi sebelumnya, pada undang-undang sebelumnya ketika kita menghitung PPh 21, lapisan pertama itu adalah 0 sampai 50 juta kena 50%, kena 5%. Sementara pada undang-undang HPP perubahan yang terbaru ini, lapisan pertama adalah 0 sampai dengan 60 juta. Itu dikenakan tarif 5%. Sehingga ada perubahan bracket atau lapisan jumlah PKP dari 50 menjadi 60. Sehingga tarif yang pertama pada Undang-Undang HPP ini adalah 0 sampai 60 juta adalah dikenakan tarif 5%. Kemudian yang kedua menjadi 60 sampai dengan 250. Batasannya tetap sama sampai dengan 250. Tetapi bracket bawahnya adalah 60 juta. Sehingga di sini ada perubahan. Karena di sini ada selisih 10 juta. Jadi untuk PKP 60 sampai dengan 250 juta tetap dikenakan yaitu 15%.
Pada tarif yang ketiga, lapisan dan juga tarifnya tetap sama, yaitu untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Ini tidak ada perubahan. Sementara pada tarif yang keempat, yaitu penghasilan 500 juta atau PKP 500 juta sampai dengan 5 miliar. Jadi dibatasi sampai dengan 5 miliar. Sehingga PKP untuk di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, tarifnya adalah tarif keempat yaitu 30%. Dan yang terakhir adalah tarif yang kelima atau tarif yang paling tinggi adalah PKP di atas 5 miliar sampai dengan seterusnya dikenakan tarif 35%. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari perubahan Undang-Undang HPP ini adalah yang pertama bahwa tarif ataupun lapisan yang diterapkan atau disahkan oleh pemerintah lebih berpihak kepada WP kurang mampu atau menengah ke bawah, di mana untuk penghasilan PKP 0 sampai 60% itu dikenakan 5%. Jadi ada tambahan 10 juta yang turun ke tarif 5%. Di mana sebelumnya 50 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan tarif 15%. Sehingga ada penurunan sebesar PKP sebesar 10 juta yang masuk ke dalam lapisan pertama. Ini keberpihakan, saya melihat keberpihakan pemerintah dalam hal ini DJP yang memberikan fasilitas lebih kepada WP yang mempunyai pendapatan atau penghasilan menengah ke bawah. Yang kedua adalah adanya tambahan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang kaya, di mana sebelumnya penghasilan atas PKP di atas 500 juta dikenakan satu tarif yaitu 30%. Sementara pada Undang-Undang HPP yang terbaru, untuk penghasilan PKP di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Sehingga inilah kebijakan pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan memberikan fasilitas lebih kepada wajib pajak menengah ke bawah dan memberikan tarif yang lebih tinggi kepada wajib pajak yang berpenghasilan tinggi. Demikian video kali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan bisa membantu para sobat pajak yang ingin menghitung dan melakukan pembayaran PPh 21 orang pribadi. Bagi sobat pajak yang ingin request untuk membahas tentang seputar perpajakan, baik itu undang-undang, tarif, aplikasi, ataupun berkaitan dengan perpajakan, silahkan komen pada video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.